menunaikan ibadah haji. Abu Amru Uwais bin Amir bin Jaza bin Harb al-Qarni al-Muradi al-Yamani, lahir pada tahun 594 M, dihormati sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad, ada yang mengatakan seorang tabi'in. Diriwayatkan dalam banyak kitab tarikh Islam maupun hadis, bahwa Uwais al-Qarni merupakan orang Yaman. Dalam sebuah kesempatan, ia pernah pergi ke Madinah untuk bertemu Rasulullah, tetapi harus segera kembali untuk merawat ibunya yang sakit. Rasulullah memang tidak pernah bertemu dengan Uwais al-Qarni, namun, nama Uwais al-Qarni sering disebut oleh Rasulullah di antara para sahabatnya. Uwais memang hidup di zaman Rasulullah, tapi ia tinggal di Yaman dengan ibunya dan sama sekali belum pernah bertemu secara langsung dengan Rasulullah. Ia adalah sosok yang sangat berbakti kepada orang tuanya. Dikisahkan, Uwais al-Qarni mendapatkan ujian berupa penyakit sopak. Seluruh tubuhnya menjadi belang-belang karena penyakit sopak tersebut. Ibunya sudah tua dan sakit lumpuh, namun Uwais al-Qarni senantiasa merawat ibunya dengan telaten dan penuh kesabaran. Uwais juga berusaha selalu memenuhi semua permintaan ibunya yang lumpuh itu. Tapi hanya satu permintaan yang belum dikabulkan dan memang karena suatu keadaan, ia kesulitan untuk memenuhinya. "Wahai anakku, Uwais, mungkin aku tidak akan lama lagi bisa bersamamu. Tolong, ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji," kata ibunya. Setelah mendengar permintaan dari ibunya tersebut, Uwais terdiam dan termenung memikirkan caranya agar sang ibu bisa menunaikan ibadah haji. Jika memakai kendaraan berupa unta maupun keledai jelas tidak mungkin karena tidak punya biaya. Jalan satu-satunya adalah dengan menggendong ibunya dari kota kelahirannya, Al-Qarn, Yaman, meski harus menempuh jarak yang sangat jauh perjalanan menuju ke Makkah, Yaman ke Makkah kira-kira 1119 km. Selain itu, juga akan melewati padang tandus yang luas dan sangat panas. Setelah berpikir cukup lama mencari jalan keluarnya, kemudian Uwais al-Qarni memutuskan untuk membeli anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Bahkan ia sampai disebut gila oleh orang-orang yang melihat tingkah lakunya. Setelah 8 bulan berlalu, dan masuk pada musim haji, lembu milik Uwais pun beratnya telah mencapai 100 kg. Begitupun dengan otot Uwais yang semakin kuat. Ia semakin bertenaga mengangkat barang. Akhirnya orang-orang pun mengetahui maksud dari Uwais menggendong lembunya setiap hari itu, ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais pun menggendong ibunya berjalan dari Yaman menuju ke Makkah. Begitu besar cintanya Uwais terhadap ibunya. Ia rela menempuh perjalanan yang jauh dan tidak mudah itu, hanya demi ibunya. Ketika telah sampai di Makkah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk menunaikan ibadah haji. Saat tiba melaksanakan tawaf pun Uwais dengan tegap dan gagah, ia tetap menggendong ibunya melaksanakan rukun-rukun ibadah haji. Melihat perjuangan anaknya tersebut, ibunya pun terharu dan bercucuran air mata bahagia telah melihat Baitullah dan bisa melaksanakan haji sebelum meninggal. Di hadapan Ka'bah, Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Mendengar doa itu, ibunya pun bertanya, "Lalu bagaimana dengan dosamu?" Lalu Uwais pun menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Seketika itu juga penyakit sopaknya sembuh atas izin Allah, hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Bulatan putih tersebut sengaja disisakan sebagai tanda bagi Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, agar dapat mengenali Uwais al-Qarni kelak ketika mereka berdua mencarinya. Ketika dalam perjalanan pulang dan sampai di kota Madinah, segera ia mencari rumah Nabi Muhammad. Setelah ia menemukannya, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Segera saja Uwais al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad, sosok yang ingin dijumpainya. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya, beliau sedang berada di medan pertempuran. Ketika itu, Uwais al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Sayyidah Aisyah istri Nabi. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi, tetapi tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais al-Qarni bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi dari medan perang. Tapi kapankah Nabi pulang, sedangkan masih terngiang di telinganya pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar segera pulang ke Yaman. Akhirnya,
Karena ketaatannya kepada ibunya, nasihat ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Sayyidah Aisyah R.H. untuk segera pulang kembali ke Yaman bersama ibunya. Dia hanya menitipkan salamnya untuk Nabi. Ia pun segera berangkat pulang mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat sedih dan pilu. Peperangan telah usai dan Nabi pulang menuju Madinah. Sesampainya di rumah, Nabi menanyakan kepada Sayyidah Aisyah R.H. tentang orang yang mencarinya. Lalu beliau mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada orang ibunya dan ia adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi, Sayyidah Aisyah R.H. dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Sayyidah Aisyah R.H. memang benar ada yang mencari Nabi dan segera pulang ke Yaman, karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad lalu melanjutkan keterangannya tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit itu, kepada sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Nabi kemudian memandang kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya, dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Setelah Rasulullah wafat, dan Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah, Umar pun mengingatkan kepada Ali bin Abi Thalib tentang Uwais Al-Qarni yang diceritakan Nabi. Setiap kafilah Yaman datang, dua sahabat ini selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Orang yang dimaksud sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Orang yang dimaksud sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera pergi menjumpai Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang salat. Setelah mengakhiri salatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib sambil mendekati kedua sahabat Nabi tersebut dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar dengan segera membalikan telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan Nabi Muhammad. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais nampak bercahaya. Benarlah seperti sabda Nabi Muhammad, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib menanyakan namanya, dan dijawab, Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat itu. Lalu akhirnya Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib memohon agar Uwais membacakan doa serta istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah Umar berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfar dari Anda. Hal ini sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Rasulullah kepada mereka sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat ini, akhirnya Uwais Al-Qarni mengangkat tangan, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji untuk menyumbangkan uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Tapi, segera saja Uwais Al-Qarni menampik dengan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Seperti kebanyakan tokoh bersejarah lainnya, banyak simpang siur masalah kepastian makamnya. Ada yang mengatakan, bahwa makam Uwais Al-Qarni dipercaya berada di Ar-Rakah, Suriah. Tetapi,
Lainnya meyakini bahwa tempat pemakamannya disebutkan berada di Oman dan Pakistan. Pada tahun 657 M, Uwais Al-Qarni berperang bersama Ali bin Abi Thalib melawan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam perang Siffin, tetapi ia gugur sebagai syuhada, seperti yang dikabarkan oleh Ibnu Battutah. Disebutkan juga bahwa keturunan Al-Qarni dipercaya menjadi penjaga kain terkenal berwarna emas. Keluarga tersebut tinggal di Irak sampai dengan abad ke-8H, hingga ketika mereka dipaksa pindah ke Asia Barat, dan akhirnya tinggal di Aegean, Kusadasi, Turki.